giring manusia kepadanya sedikit demi sedikit, ya. Karena manusia itu tidak bisa melakukan ya sekaligus, ya. Gitu. Jadi orang itu ya kalau mau mengangkat beban ya dari 10 kilo menjadi 20 kilo perlu latihan, dan latihannya itu tidak simsalabim. Kemudian bisa meningkat jadi 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo, baru mungkin bisa mengangkat 1 kintal gitu. Seperti itu. Demikian pula dalam taat dan maksiat. Yang kedua, jalan-jalan yang mengantarkan kepada perbuatan setan, ia mulai dari hal-hal yang kecil, ya. Kemudian membawa kepada yang lebih besar, hingga akhirnya terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan, ya. Dan itu sudah Allah kasih tahu, ya, bagaimana setan menggoda manusia sekelas nabi, itu Nabi Adam, yang nantinya akan dijadikan khalifah, padahal sebelumnya sudah digembleng dengan ilmu yang mumpuni, ya. Jadi ilmu yang diajarkan kepada Adam, ya, itu banyak banget, sampai malaikat juga, ya, mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi kalau sekarang tuh ulama itu Nabi Adam itu. Tapi ternyata ya, tergoda juga, ya. Apalagi orang awam. Orang yang ngerti ilmu juga bisa itu diperdaya oleh setan, apalagi orang yang tidak ngerti ilmu, ya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, Mufassir mengatakan bahwa khutuwatis syaitan itu adalah tahapan-tahapan setan tidak langsung menyuruh kepada dosa besar, tapi memulai dengan perkara yang nampak ringan, lalu meningkat sedikit demi sedikit hingga akhirnya terjatuh dalam kebinasaan. Ya. Ketika manusia berbuat maksiat, kemudian oleh setan dimotivasi, terus aja, ini kan dosa kecil kan, ya. Dosa kecil kan bisa apa? Ya. Bisa kemudian istighfar kan gitu, ya. Ya. Ini kan bukan dosa, tapi kesalahan tidak sengaja kan. Lakukan terus, kalau nggak sengaja nggak dosa kan, gitu aja. Sampai kemudian sebelum tidur dia tidak pernah minta ampun kepada Allah. Ya. Jadi jangankan yang disengaja, yang tidak disengaja saja sebelum tidur tidak pernah minta ampun kepada Allah, ya. Padahal Rasul mengajarkan sebelum tidur itu berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya. Yang lupa, yang keliru, minta kepada Allah, jangan kemudian jadi siksa, jadi bencana, bikin celaka. Itu setiap sebelum tidur. Kemudian diulang lagi bangun tidur. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya. Itu dalam tafsir As-Sa'di, ya. Nah, berikut contoh langkah-langkah setan atau khutuwat syaitan dalam kehidupan manusia. Pertama dari lalai, kemudian dosa kecil, baru dosa besar itu. Kemudian dari lalai berzikir, kemudian malas sholat, akhirnya meninggalkan sholat. Bisa itu, ya. Bisa bermacam-macam itu, ya. Kemudian apa lagi? Dari pandangan, kemudian zina, pandangan pertama, obrolan, pertemuan, kemudian zina. Jadi zina mata, ya. Kemudian pandangan pertama, jadi melangkah ke ngobrol, berduaan, kemudian mengadakan pertemuan, akhirnya berzina, ya. Pelan tapi pasti. Kemudian dari cinta dunia, jadi kufur nikmat. Kemudian tamak, serakah, rakus, akhirnya menipu, merampok, ya. Zolim, menghalalkan segala cara. Itulah, ya, toba khutuwatis syaitan. Makanya hati-hati, ya. Nah, Ibnu Qayyim berkata setan tidak akan menyatakan kafirlah kamu kepada seseorang mukmin yang sejak awal, ya, ia akan mengajaknya kepada perbuatan yang tampak ringan
hingga hatinya menjadi rusak dan mudah, sehingga mudah diarahkan kepada kekufuran. Ya. Jadi ada setan yang tinggal di hati manusia itu, ya, bikin manusia was-was, resah, cemas, ragu, ya, iri, dengki, benci, suudzon, sampai kemudian hatinya rusak. Hatinya rusak, hatinya sakit. Kalau sudah rusak dan sakit, gampang untuk apa? Untuk diarahkan, ya. Kemudian menjadikan setan sebagai musuh yang nyata adalah dengan tidak menyembahnya. Jadi ada abdi setan, ada budak setan, ada penyembah setan. Bahkan ada filmnya tuh kan, ya, penyembah setan, abdi setan. Ya, tidak menjadi abdi atau budak setan. Kalau kita menganggap setan itu sebagai musuh nyata. Bahkan tadi kan ada hizbus syaitan, ya, ada golongan setan, ada tentara setan, ada teman setan. Coba baca Quran, lengkap itu. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak sekali setan itu disebut, baik ketika menyebut golongan setan, tentara setan, sampai kemudian teman setan, sampai kemudian budak setan. Mana dalilnya? Alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam? Apa perintahnya? Allah ta'budu syaitan, agar tidak menyembah setan, tidak beribadah kepada setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Kemudian kata Allah, wa ni'buduni, ya, dan hendaklah kalian beribadah kepadamu, hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim berkali-kali, tapi kemudian kalau maksiat kepada Allah, nggak ada ini, ya, nggak nyambung itu doanya, ya. Kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim baru nyambung, baru connect. Kalau kemudian kita ibadah kepada Allah, tidak menyembah setan, ya, menjadikan setan itu sebagai Tuhan, sebagai saingan, tandingan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian menjadikan setan sebagai musuh yang nyata adalah dengan tidak tertipu atau terpedaya oleh setan, kemudian tidak rakus dan tidak pamer aura. Ya. Kan sekarang tuh aura tuh benar-benar diumbar itu, benar-benar diumbar. Apalagi medianya luas banget, bukan hanya level Indonesia, bisa seluruh dunia itu. Makanya kalau orang mengumbar aurat, itu kemungkinan dosa jariahnya banyak banget, ya. Ya. Jadi kalau ada wanita pamer aurat, ditonton orang, ya, sebanyak yang nonton, sebanyak itu dosa jariahnya itu, dosa jariahnya, ya. Sebab kalau dulu mau nonton saja yang mungkin berbau maksiat kan biasanya adanya malam hari. Udah gitu jauh, harus bawa yang namanya obor. Kalau sekarang dikirim ke matanya tuh ya. Yang namanya musik dikirim ke telinganya, ya. Bahkan nanti tahun berapa ada saya lihat di YouTube itu ada yang namanya laptop, ya, atau mungkin sekarang HP, ya, itu layarnya di mata, dipasang di sini, ya, layarnya di sini, audionya di sini, keyboardnya di paha itu. Jadi main keyboardnya di paha itu, ya, itu luar biasa, dimudahkan. Kenapa di baliknya ada setan? Kemaksiatan itu di backup oleh setan. Sementara ketaatan dan ibadah itu diganggu oleh setan, dihalangi oleh setan, dijogrogin oleh setan, sampai dijemput itu ke rumahnya itu, ya. Sehingga di kamar mandi ada setan, ya, di kamar makan ada setan, di kamar tidur juga ada setan, ya.